Alasan utama laga playoff Olimpiade digelar tertutup. Kabar baik, PSSI lobby Krizo Saka untuk kembali lepas Justin Hubner bela timnas Indonesia. Timnas U23 Indonesia ketambahan amunisi untuk lawan Junia. Pemain Feyenoord Rotterdam ini berikudi ingin memperkuat timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia U23 kena ujat netizen. Evan Dimas malah kirim sindiran yang berkelas. Lengkapnya hanya di Region Champion. Belum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Junia dalam laga playoff yang mempertaruhkan tiket Olimpiade Paris 2024. Berdasarkan laporan Federasi Sepak Bola Junia, duel timnas Indonesia versus Junia akan digelar tertutup karena alasan keamanan. Sesuai dengan pedoman FIFA dan untuk alasan keamanan, laga itu akan dimainkan secara tertutup, bunyi Federasi Sepak Bola Junia. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia tidak akan pulang ke Indonesia terlebih dahulu setelah mentas di Piala Asia. Asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, mengutarakan bahwa timnas Indonesia U23 bakal langsung ke Prancis guna mempersiapkan melawan Junia. Walaupun demikian, Nova tidak bisa mengungkapkan kapan keberangkatan timnas Indonesia dari Qatar ke Prancis. PSSI dikabarkan akan melobi Krizo Saka untuk melepas Justin Hubner demi membela timnas Indonesia yang melawan Junia pada laga playoff Olimpiade. Federasi Sepak Bola Indonesia itu juga sudah menjalin hubungan komunikasi dengan klub asal Jepang tersebut. Justin Hubner sebelumnya sudah membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Setelah perjuangan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 berakhir, Justin harus kembali ke klubnya, yaitu Krizo Saka. Masa pelepasan Justin Hubner dari Krizo Saka ke timnas Indonesia U23 sampai Piala Asia U23 berakhir. Kini pemain keturunan itu sudah meninggalkan timnas U23 dan kembali ke Jepang. Krizo Saka akan menjalani pertandingan derby melawan Gamba Osaka pada pekan ke-12. Mungkin saja setelah pertandingan itu Justin Hubner bisa dilepas Krizo Saka untuk membela timnas Indonesia. Pertandingan melawan Junia sangat penting bagi timnas Indonesia. Pasalnya pemenang dalam pertandingan itu akan mendapatkan jatah tiket terakhir ke Olimpiade 2024 Paris. Kini tim merah putih tinggal mempunyai satu kesempatan terakhir dengan meraih kemenangan atas wakil Afrika itu demi melaju ke Olimpiade 2024. Untuk mendapatkan tiket itu tentu saja tidak mudah. Pasalnya Junia merupakan peringkat keempat Piala Afrika U23 2024. Tentu saja timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain terbaiknya untuk melawan tim itu. Nova Arianto pun berkata, "Ya, saat ini Justin Hubner sudah kembali ke klubnya. Kami sudah mengirimkan surat ke klubnya dan komunikasi sedang dibangun," ucap asisten pelatih timnas U23 Indonesia itu. Elkan Bagot berpeluang untuk membela timnas Indonesia U23 melawan Junia pada laga playoff Olimpiade 2024. Tak hanya Elkan Bagot, Afrianda Dewangga juga bisa memperkuat tim merah putih dalam pertandingan nanti. Dua nama pemain itu sebenarnya masuk dalam skuad timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Sayangnya kedua pemain itu batal membela timnas Indonesia karena mengalami cedera. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong terpaksa harus mencoret mereka berdua. Seperti yang kita ketahui, perjalanan timnas Indonesia sendiri di Piala Asia U23 2024 berjalan mulus. Sintayong sukses menembus target dari PSSI, yaitu membawa timnas Indonesia lolos ke 8 besar. Bahkan Sintayong membawa tim merah putih ke semifinal dalam turnamen yang digelar di Qatar ini. Timnas U23 Indonesia pun berpeluang untuk tampil di Olimpiade 2024. Dua kesempatan awal untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade gagal direbut oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus kalah 0-2 dari Uzbekistan pada babak semifinal, dan sedangkan pada perebutan ke tempat ketiga Piala Asia U23 timnas Indonesia kembali kalah 1-2 dari Irak. Tersisa satu kesempatan lagi yang harus dijalani oleh timnas U23 Indonesia untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Timnas U23 Indonesia harus menjalani pertandingan playoff Olimpiade melawan Junia. Dalam pertandingan nanti, Sintayong boleh mengganti beberapa pemainnya. Nah, pemain yang akan dipanggil lagi adalah Elkan Bagot dan Afrianda Dewangga. Kedua pemain itu kini sudah pulih dari cedera. Untuk Afrianda, besar kemungkinan bergabung karena babak reguler Series Liga 1 musim 2023-2024 sudah selesai. Pemain PSIS Semarang itu juga memberikan kode bahwa sedang berada di kedutaan besar Prancis. Ya, memanggil pemain-pemain itu di luar skuad
timnas Indonesia 23, opsinya ada. Tapi melihat hasil komunikasi kami dengan klub-klub pemain abroad seperti Elkan Bagot, kata Nova Arianto. Pemain Feyenoord memberi kode untuk timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Delano van der Huygen. Jika dirinya benar datang, dia bisa menggeser Marcelino Ferdinand dari starting 11 timnas Indonesia. Ya, Delano baru-baru ini saja memberikan kode siap memperkuat timnas Indonesia. Dia mengunggah ulang postingan akun Instagram dari @bloodindonesia yang membagikan profil Delano dengan balutan seragam timnas Indonesia dan Feyenoord Rotterdam. Sontak aksi Delano itu langsung jadi sorotan. Dia dinilai turut lempar kode agar naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Sejatinya sosok Delano sendiri sempat masuk dalam radar PSSI saat timnas Indonesia U23 masih diagendakan tampil untuk Piala Dunia. Dia masuk radar PSSI bersama sejumlah pemain keturunan lainnya seperti Justin Abner, Ivar Jenner hingga Tristan Goyer. Justin Abner dan Ivar Jenner sendiri diketahui berhasil dinaturalisasi. Keduanya bahkan menjadi langganan timnas Indonesia termasuk di Piala Asia semalam. Tetapi Delano dan juga Tristan Goyer berbeda nasib karena sejumlah faktor pendekatan kepada Delano dan Tristan menguap begitu saja. Kini peluang itu muncul kembali. Jika benar bisa dinaturalisasi, Delano bisa memperkuat Garuda yang makin tangguh. Sebab gelandang berusia 19 tahun itu punya bakat yang ciamik. Musim ini saja ia sudah mentas di 16 pertandingan bersama Feyenoord Rotterdam. Hasilnya dia bisa mencetak 1 gol dan 3 assist. Berkat kemampuan gemilangnya, ia tak butuh waktu lama untuk promosi ke Feyenoord Rotterdam U21. Hal itu sudah terjadi sejak 1 Januari 2023 ketika usianya belum genap 18 tahun. Kehadirannya pun bisa dinilai menjadi pesaing Marcelino di timnas Indonesia sebab dia mampu tampil sebagai gelandang dan sayap kiri yang juga mirip dengan Marcelino. Sosok Marcelino Ferdinand pun diketahui ramai disorot belakangan ini karena sikapnya dinilai egois saat membela timnas Indonesia U23 melawan Irak. Karena sikap egoisnya, sejumlah peluang yang didapatkan timnas Indonesia terbuang sia-sia. Hasilnya Garuda Muda sendiri tumbang 1-2 dari Irak sehingga gagal merebut posisi ketiga di Piala Asia. Sekaligus dipastikan harus berlaga di babak playoff untuk memperebutkan tiket Olimpiade 2024. Mantan gelandang timnas Indonesia Evan Dimas ikut buka suara terkait Marcelino Ferdinand. Marcelino sendiri menjadi sasaran netizen karena dinilai penampilannya kurang maksimal saat melawan Irak pada perebutan juara ketiga Piala Asia. Netizen menilai Marcelino cukup egois dan tidak memberikan rekan setimnya, membuat peluang itu berakhir sia-sia. Akibatnya Garuda Muda kalah di laga krusial tersebut. Namun di samping itu, Evan Dimas menjelaskan supporter harusnya lebih bijak. Sambil mengunggah foto Marcelino dan Rizky Ridho, dia minta dua pemain tersebut diberikan dukungan. Ya, apalagi mereka dua adalah pemain andalan timnas Indonesia saat ini. Evan pun berujar, mendukunglah dengan bijak. Teriakanmu sangat berpengaruh untuk Merah Putih. Berteriaklah yang lantang dan keras untuk mendukung, bukan menjatuhkan. Dua putra terbaik bangsa yang pernah membuat Indonesia bangga, yang pernah membuat Merah Putih berkibar di negara lain, yang pernah membuat semua orang dari Sabang sampai Maroke berteriak haru dengan bangga, tulis Evan Dimas dalam akun Instagram pribadinya. Pemain berusia 29 tahun ini melanjutkan, Rizky Ridho dan Marcelino sudah berjasa bagi timnas Indonesia, salah satunya menjadi juara SEA Games 2023 yang lalu. Dukungan positif harus terus diberikan agar prestasi selanjutnya bisa terus hadir. Dua putra bangsa yang pernah mencetak sejarah dalam 32 tahun Indonesia tak menjuari SEA Games. Dukunglah hal-hal yang positif, doakan dan jaga mereka, kawal mereka sampai Merah Putih berkibar di kancah dunia.
Jika tidak mampu mendukung saat kalah, jangan bersorak saat timnas menang, pungkasnya. Marcelino yang hadir di kolom komentar pun memberikan emoji tangan dan hati, sementara Rizky Ridho menyampaikan terima kasih kepada seniornya di timnas Indonesia. Matur suwun sangat masku, jawab Rizky Ridho. Bagaimana jawabanmu? Silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar.